Bisa jadi kita menjadi orang yang bangkrut, sehingga kita memiliki amal yang banyak di dunia, namun pahala tidak akan kita miliki ketika sampai di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa NU Online yang dimuliakan oleh Allah, pernah suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadharuna mal muflis?" Tahukah kamu apa yang dimaksud bangkrut itu? Dalam artian yang dimaksud muflis yang ditanyakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muflis tersebut adalah kebangkrutan atau kerugian di saat kita sampai kepada akhirat. Para sahabat menjawab pada saat itu, yang dimaksud bangkrut bagi kami ya Rasulullah, di saat kami tidak mempunyai harta ataupun kami tidak mempunyai uang dan sebagainya yang bersifat keduniaan dalam artinya. Ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Innal muflis min ummati." Sesungguhnya yang dimaksud bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Ialah golongan umatku yang mendatangiku pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa ataupun zakat. Walakin ya'ti qad syatama hadza. Akan tetapi umat tersebut tidak hanya membawa pahala-pahala kebaikan tersebut. Terkait mereka juga datang dengan membawa dosa kezaliman. Yang dimaksud kezaliman tersebut adalah datang membawa dosa mencaci maki orang lain. Wa qadzafa hadza. Dan tidak hanya itu, akan tetapi juga datang dengan membawa dosa, menuduh orang lain tanpa bukti. Dan tidak hanya itu, wa akala mala hadza. Umat tersebut juga datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat dengan membawa dosa memakan harta orang lain yang bukan haknya. Wasafaka damahadza. Dan juga akan tetapi juga umat tersebut datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dosa membunuh orang lain. Wa daraba hadza. Dan tidak hanya itu, umat Kanjeng Nabi Muhammad tersebut juga datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dosa memukul orang lain, sedangkan orang lain tersebut tidak sepantasnya memiliki kesalahan yang harus dipukul. Lalu kalau kita merenungkan terkait dengan amal kita yang mungkin sangat jauh dari amalan-amalan para syuhada sholihin ataupun salafun as-soleh, maka apa yang terjadi ketika seseorang tersebut memiliki banyak sekali amal kebaikan terkait dengan amal sholat, zakat ataupun puasa, akan tetapi dia juga membawa dosa-dosa kezaliman tersebut.
Selanjutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Yang dimaksud bangkrut tersebut adalah fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu yang diterima oleh orang-orang atau umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan kezaliman tersebut, maka diberikanlah pahala kebaikannya kepada orang yang telah dizalimi tersebut. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ma yubda alaihi. Jika pahala kebaikan orang yang menzalimi orang lain terkait dengan 4 dosa tersebut belum cukup membayarnya, maka sebelum terbayar diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi dan diberikanlah kepada orang tersebut. Maka yang terakhir didauhkan faturi hafinna, lalu kita akan dilemparkan ke dalam api neraka, yang naudzubillah. Semoga kita semua dan keluarga selamat. Oleh karena itu, para pemirsa, marilah kita jaga amal kebaikan kita, amal pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh seseorang mencari kejayaan, tapi jangan sampai menghina orang lain. Boleh seseorang mencari harta kekayaan, akan tetapi janganlah sampai memiskinkan orang lain. Boleh jadi seseorang mencari kehormatan, akan tetapi janganlah kita merendahkan orang lain. Bisa jadi kita menjadi orang yang bangkrut, sehingga kita memiliki amal yang banyak di dunia, namun pahala tidak akan kita miliki ketika sampai di akhirat. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk selalu mengingat Allah dan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Dan semoga ketika kita melaksanakan amal kebaikan sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menolong kita dengan menambahkan kebaikan-kebaikan terhadap amal-amal kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu kata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang lebih bermanfaat harta ataupun anak-anak kita kecuali di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.